Dan yang ketiga bisa langsung dari permohonan dari pabrik itu sendiri untuk dilakukan CPPB. Jadi CPPB itu tidak hanya dilakukan, maksudnya berdasarkan dari instruksi atasan, tapi tergantung si perusahaan apakah dia bermohon atau tidak seperti itu. Jadi kalau bermohon biasanya malah diutamakan terlebih dahulu. Kemudian kenapa kok CPPB ini kok didorong sekali dari tahun 2020? Karena pabrik pakan yang belum memiliki sertifikat CPPB ini diberi batas pengajuan CPPB dengan batas waktu maksimal 31 Oktober tahun 2020. Jadi karena Permentan 22 tahun 2017 itu kemarin kan sudah dari sejak tahun 2017 tentang NPP itu sudah diberlakukan. Namun beberapa pabrik pakan itu masih ada yang belum memiliki sertifikat CPPB. Akhirnya ditegaskan kembali oleh Direktur Pakan bahwa batas pengajuan CPPB itu pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Seperti itu. Kemudian siapa yang melakukan CPPB? Biasanya pertama adalah dari penunjukan langsung, mungkin dari atasan atau mungkin dari pusat. Nah, dalam penunjukan langsung ini terbentuklah teamwork. Teamwork ini terdiri dari koordinator tim atau ketua. Nah, biasanya teamwork ini terdiri dari unsur Direktorat Pakan Pusat, kemudian dari Laboratorium Pusat yaitu BPMSP, kemudian perwakilan dari dinas provinsi, kota maupun kabupaten. Jadi fungsinya teamwork ini adalah saling bekerja sama, saling menolong, satu kata dalam artian sesama penilai teamwork ini tidak boleh yang satu lolosin, yang satu enggak. Jadi harus satu kata. Kemudian saling menerima pendapat dan menerima hasil mufakat. Jadi sebelum biasanya dalam satu teamwork itu ditunjuk satu sebagai juru bicara, biasanya ketua tim yang melakukan semacam diskusi atau memimpin diskusi atau penilaian dari produsen pakan. Nah, komponen penilaian CPPB itu ada dua. Pertama, tinjauan dokumen, desk review. Jadi dokumen-dokumen yang ada di perusahaan itu, baik profil perusahaan, denah lokasi, alur proses produksi, dan denah tata letak tata alat produksi, kemudian dokumen jaminan mutu, dokumen audit internal, dan tindak lanjutnya itu biasanya diminta atau di-review, di desk review seperti itu. Terus yang kedua adalah tinjauan lapangan, on-site review. Biasanya selain kita melihat dari dokumennya, kemudian kita melakukan kunjungan ke lapangan. Apakah betul dari dokumen-dokumen yang sudah disiapkan istilahnya yang sudah diaudit itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangannya, seperti itu. Nah, komponen yang ditinjau atau dokumen-dokumen yang ditinjau itu terdiri dari 9 unsur. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua bangunan, yang ketiga personalia, yang keempat adalah hygiene dan sanitasi, kelima bahan pakan, yang keenam produksi pakan, yang ketujuh pengawasan mutu pakan, kedelapan adalah tata cara pengawasan, dan yang kesembilan penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan penarikan kembali pakan yang beredar. Kita lanjutkan yang pertama, lokasi. Lokasi itu apa saja yang dilihat? Biasanya yang pertama adalah izin usaha, NIB, nomor induk berusaha. Kemudian B, itu denah pabrik. Apakah denah pabriknya sudah dibuat, sudah sesuai dengan alur produksi. Kemudian yang ketiga adalah layout proses produksi. Biasanya dalam lokasi ini yang kita lihat adalah apakah lokasi berdirinya produsen pakan itu bebas dari cemaran limbah industri, pertanian, pemukiman, dan cemaran limbah yang lain. Nah, biasanya sumber cemaran itu bisa kita lihat dari adakah genangan air, kawasan pembuangan sampahnya apakah dekat dengan produsen, terus di kondisi di lokasi itu apakah berdebu, lembab, kotor, kemudian kita lihat juga apakah ada penumpukan barang dan cemaran lain.
Kemudian kan biasanya produsen pakan itu kan ada juga yang berdiri di kawasan industri lah. Tetangga-tetangga dari produsen tersebut itu apakah memberi cemaran kepada si produsen pakan? Itu juga harus dilihat. Kemudian bercampur enggak dengan fasilitas perumahan kalau si perusahaan itu terletak di dekat fasilitas pemukiman. Kemudian adakah juga lokasi tersebut tempat berkembangnya serangga atau binatang pengeras? Kemudian apakah drainase pembuangan airnya cukup baik seperti itu. Jadi untuk lokasi ini benar-benar dilihat terutama di dokumennya. Jadi apakah sudah memiliki IMB, terus apa siupnya dan segala macamnya itu biasanya dilihat. Biasanya kalau lokasi bebas pencemaran itu bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas apa lingkungan hidup, biasanya itu bisa ditunjukkan seperti itu. Nah, ini salah satu gambar yang saya temui waktu saya membantu CPPP di salah satu produsen pakan. Itu kami temuin bahwa ini ada saluran pembuangan limbah yang uh, banyak sekali kotoran. Jadi ini tuh sampai endapannya itu banyak sekali, lebih dari separuh dari sisa pembuangannya itu mengendap di sini seperti itu. Kemudian ini kalau menurut adik-adik boleh nggak ini ada kotor, ada genangan air, sisa-sisa air hujan, ini jadi seperti ini ya. Ini kalau menurut dari CPPB itu tidak boleh, jadi kawasan kawasan perusahaan atau baik tempat loading itu tidak boleh ada genangan air karena ini akan mempengaruhi atau bisa berpengaruh terhadap kontaminasi dari si produk-produk jadi yang ada di sini. Mungkin ada kena air atau kena apa, jadi itu diusahakan tempat produksi pakan itu tidak ada genangan airnya. Nah, terus yang kedua, setelah lokasi kita lihat bangunan. Yang pertama, kelayakan bangunan. Yang kedua adalah fasilitas pendukung. Kelayakan bangunan ini yang dilihat itu ada 3, kantor, pabrik, sama laboratorium. Nah, kantor ini biasanya kita lihat dari pertama, resepsionisnya, kemudian ruang kerja karyawannya nyaman atau tidak, kemudian ruang meetingnya, bahkan toilet pun kita lihat apakah bersih atau tidak. Kemudian kalau untuk pabrik, kita lihat dari ruang operator mesin, ruang mesin produksi, ruang khusus pencampuran feed aditif atau feed suplemen, kemudian ruang produksi, ruang bahan pakan, ruang pakan jadi, dan ruang khusus untuk feed aditif dan feed suplemen, dan beberapa ruangan yang ada di pabrik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah laboratorium. Laboratorium itu kita lihat juga karena apa? Karena dia sebagai tempat untuk mengujikan kualitas dari si pakan. Jadi laboratorium itu yang pertama dilihat adalah ruang penyimpanan sampel, kemudian ruang penimbangan sampel, dan yang ketiga adalah ruang pengujian sampel. Itu yang utama kita lihat. Kemudian, maaf, fasilitas pendukung yaitu adalah penerangan, ventilasi, dan mungkin ada beberapa fasilitas pendukung, tapi yang utama adalah penerangan dan ventilasi. Nah, dari ketiga unsur kelayakan bangunan dan fasilitas pendukung ini, kita terutama melihat adalah kondisi dinding, atap, lantai, dan jendela serta pintu. Jadi diharapkan dinding, atap, lantai, jendela, pintu itu adalah terbuat dari benda yang tahan air, kemudian mudah dibersihkan, rata, jadi mudah dibersihkan, tidak ada istilahnya lekukan-lekukan, jadi ada kayak kutu yang menempel atau sembunyi di selip-selipan dinding, atap, lantai, jendela, pintu. Terus kalau lantai juga terbuat dari lantai yang bersih, terus semen atau mungkin dari bahan-bahan material itu tidak mengelupas atau apa, jadi benar-benar rata, mudah dibersihkan,
Kemudian dengan atap. Kalau atap itu adalah bangunan yang mungkin tidak bocor, kemudian mudah dibersihkan dan tidak ada serangga yang ada di atas atap. Mungkin kayak sarang laba-laba itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar bersih. Sedangkan kalau pintu tadi yang pertama, yang utama adalah mudah dibersihkan dan tahan air. Seperti itu. Kemudian ini tambahannya kalau bangunan itu harus memenuhi standar, mudah dibersihkan dan memenuhi persyaratan teknis. Kalau tata letak itu juga dilihat dalam bangunan. Biasanya ruang operator, ruang peralatan, ruang hasil produksi harus terpisah. Maksud terpisah di sini adalah mungkin nggak semuanya ya pabrik itu disekat-sekat kayak gitu, nggak. Tapi biasanya kalau untuk ruang hasil produksi ini mungkin berdekatan dengan gudang bahan pakan, tapi ada jarak atau ada kayak susunan. Nanti saya jelaskan di belakang nanti. Pokoknya harus ada jaraknya. Kemudian saya lanjutkan, bangunan untuk lab itu harus memenuhi persyaratan teknis. Tadi yang saya jelaskan dari tadi bahwa dindingnya mudah dibersihkan, kemudian pintunya tahan air, begitu pula dengan jendela. Kemudian bangunan gudang untuk penyimpanan bahan ini juga dipisahkan. Penyimpanan bahan pakan sendiri, peralatan sendiri, bahan kimia, dan maupun pakan jadi. Kemudian bangunan untuk tempat silo adalah, kan silo itu biasanya harus FIFO ya. Jadi silo sudah tersusun, maksudnya kayak sudah terprogram. Jadi untuk kapasitas sekian, untuk produksi berapa hari, seperti itu biasanya menerapkan sistem FIFO. Dan untuk bangunan silo ini adalah bangunan yang pertama kedap air. Jadi mungkin selalu dilihat konstruksinya, apakah ada bangunan yang kayak lubang atau mungkin semacam nuwun sewu, dinding-dindingnya itu harus reguler dibersihkan. Seperti itu. Terus ini tadi sudah lantai, dinding, atap, pintu penerangan, ventilasi ini harus ada pemeliharaan teratur. Jadi harus ada semacam checklist pembersihan. Jadi dinding, lantai itu setiap hari apa dibersihkan, itu harus ada catatan seperti checklist seperti itu. Nah, itu biasanya bukti fisik yang kami minta ketika ada di lapangan. Kemudian ini penerangan, ventilasi, pengatur suhu sesuai dengan keperluan dan persyaratan kesehatan. Jadi biasanya setiap bangunan di gudang pakan itu ada pengatur suhunya, baik itu suhu maupun kelembabannya. Kemudian pemeliharaan selalu dibersihkan untuk mencegah masuknya binatang dan pembasmian jasad renik. Jasad renik ini mungkin bisa kutu, jamur, seperti itu. Kemudian limbah. Limbah itu harus sesuai dengan ketentuan penyajian informasi lingkungan, PIL, dan penyajian evaluasi lingkungan atau PEL. Jadi ini biasanya kalau limbah untuk perusahaan unggas atau perusahaan yang besar biasanya menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi udah ada semacam kontrak kerja seperti itu. Kemudian alat dan perlengkapan harus dibersihkan dan tidak merusak bahan-bahan yang diangkut. Jadi seperti tempat produksi, terus alat-alat produksi kayak hammer mill, mixer, itu juga harus secara rutin dibersihkan agar tidak ada kontaminasi. Nah, ini contoh layout bangunan sesuai dengan alur produksi. Jadi tempat untuk loading bahan baku itu adalah satu. Jadi untuk bahan jadi itu tersendiri seperti itu. Ini contohnya ini di salah satu perusahaan pakan. Jadi ini truk loading bahan baku jadi sendiri satu pintu seperti itu. Coba saya tunjukin salah satu contoh. Bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Dilihat? Slide-nya bisa? Iya. Ini adalah salah satu SOP alur proses produksi pakan ternak. Jadi di sini itu dimulai dari rencana
permintaan produksi ke Maaf sana. Bu, ini slide yang tadi yang Ya, layout bangunan masih sesuai dengan oh, alur produksi? oh Apa iya iya ada iya, sorry sorry. outline-nya? Sorry, salah ternyata saya. Bentar ya, Bu. Nah, ya bisa dilihat ya Ibu. Ya, bisa Bu Ada kalau ini. Ibu buka ya. Ya, ini pertama adalah alur proses produksi pakan ternak. Itu ini SOP yang biasanya ada di pabrik-pabrik pakan. Tapi ini kebetulan yang contoh ini adalah pabrik pakan unggas ya. Itu pertama eh, alur produksinya adalah dimulai dari permintaan produksi oleh konsumen. Biasanya sudah direncanakan, mungkin 1 bulan atau 1 minggu itu tergantung sama permintaan konsumen. Kemudian dari bagian produksi biasanya mempersiapkan produksi dengan cara adalah permintaan bahan baku. Biasanya melihatnya dari rekapan stok bahan baku, apakah bisa mencukupi untuk permintaan produksi atau tidak. Apabila tidak memenuhi stok, biasanya si pabriknya akan mengacu si apa bagian produksi itu akan mengajukan permintaan bahan baku, pembelian bahan baku seperti itu. Kemudian dilanjut dengan intake. Intake ini adalah di mana permintaan bahan baku ini akan diolah. Apakah si permintaan itu ada beberapa macam, yaitu dipisahkan. Apakah ada bahan baku yang perlu grinding, penghalusan terlebih dahulu ke partikel yang disesuaikan seperti mungkin jagung. Kan jagung harus digiling dulu seperti itu. Dan nanti dari proses grinding ini akan diteruskan ke proses intake makro dan mikro. Intake makro dan mikro ini adalah intake di mana bahan baku pendukung lainnya, baik feed aditif maupun feed suplemen ini akan ditambahkan di sini. Begitu juga dengan premis. Kemudian dilakukan dosing. Dosing ini adalah penimbangan. Oh iya, saya perlu tambahkan ya di semua produsen pakan untuk penimbangan biasanya alat timbang itu harus diuji tera dulu semuanya, baik itu timbangan yang ada di lab, timbangan yang ada di tempat produksi, timbangan truk atau bahan baku yang datang itu harus semua ditera oleh pihak yang berwenang seperti itu. Nah, setelah dilakukan dosing, penimbangan terhadap bahan makro dan mikro tersebut kemudian diolah. Nah, diolah ini kemudian dilanjutkan ke hasilnya. Apakah hasilnya itu baik atau sesuai? Kalau tidak sesuai maka akan di-reject. Kalau sesuai kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya. Apakah mau dipelet atau mau di-crumble. Lah, kalau sudah di crumble kemudian ataukah bentuknya tepung. Kalau bentuknya tepung, konsentrat tepung atau mash, kemudian dilanjut ke bagging atau pengemasan. Tapi kalau mau dibentuk pelet atau crumble tadi, perlu di pelleting atau di crumble. Kalau di pellet harus masuk ini dulu proses pellet mill. Kalau di crumble harus masuk ke mesin crumbler. Nah, nanti kemudian baru hasilnya di baking. Kemudian setelah proses pengemasan, apakah ini sudah sesuai atau belum, kita lihat di sini adalah dengan berhubungan dengan permintaan karung dan label. Jadi semakin tinggi permintaan, itu akan berpengaruh juga kepada permintaan karung dan label. Itu akan masuk ke proses bagging. Nah, setelah di bagging ini, kemudian biasanya dilakukan hasil pengujian. Hasil pengujian ini bisa berbentuk fisik maupun kualitas. Kalau fisiknya tidak sesuai, dari awal biasanya langsung di-reject. Atau kalau mungkin ada semacam, apa itu? Maaf, kayak semacam, oh nanti ini, mohon maaf. Setelah hasilnya sesuai, kemudian produk pakannya jadi baru uh, didistribusikan kepada konsumen. Apabila produk baggingnya itu ada yang robek atau apa, biasanya nanti di-reject di sini. Atau mungkin ada kecelakaan dalam pengangkutan atau apa, atau mungkin
kemasannya bocor atau apa, biasanya langsung di-reject di sini. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Ini kembali ke slide yang awal tadi ya. Ya, ini salah satunya, ini kondisi pemandangan kalau di pabrik pakan. Terus ini ventilasi atap. Nah, terus ini adalah bagian mesin produksi. Maaf, ini nggak kelihatan, ini mixer. Nah, ini adalah salah satu tembok. Ini kan tidak pernah dibersihkan. Seperti ini tidak boleh, harus secara kondisi teratur itu, maksudnya dalam jangka waktu teratur itu harus ada jadwal pembersihan. Kemudian ventilasi di sini lubangnya terlalu kecil, harusnya selain ventilasi di sini harusnya dikasih ventilasi blower di atas atap. Kemudian atap ini juga ditemukan banyak sekali sarang laba-laba atau serangga. Nah, ini tidak boleh. Jadi secara rutin harus selalu dibersihkan. Pernah menemui seperti ini adik-adik kalau di lapangan atau di pabrik pakan? Siap, pernah Bu. Pernah Bu. Nah, terus ini biasanya sih di kondisi yang ada di pabrik pakan ruminansia. Nah, ini sampai tebel banget debunya kayak gini. Ini tidak boleh. Jadi harus ada jadwal pembersihan untuk alat. Ini juga ini bisa ditemuin, ini banyak sekali debu-debu yang menempel. Terus mesinnya juga kan mungkin ada tetesan dari solar atau apalah. Ini takutnya terkontaminasi di hasil konsentratnya seperti itu. Nah, ini saya temuin waktu kunjungan di salah satu pabrik. Nah, ini di sini kan ini bahan pakan jadi. Terus ini maaf, ini pakan jadinya, konsentrat jadinya. Kemudian ini adalah bahan pakannya. Di sini ada karung bekas bahan-bahan pakan dikumpulin di sini. Kemudian penyimpanannya hanya yang ini, pakan jadi ini hanya dialasi oleh karung-karung bekas. Nah, ini apakah seperti ini boleh apa tidak? Ini tidak boleh. Jadi diusahakan mungkin kalau ruangan tempat produksinya kecil, itu antara pakan jadi sama bahan pakan serta ini gudang tempat karung ini harus dipisahkan. Mungkin karungnya ini mungkin dikeluarkan atau mungkin dicarikan tempat yang tidak membuat kontaminasi. Takutnya kalau karung-karung di sini maksudnya karungnya diletakkan di dekat bahan pakan dan karung ini lama-kelamaan akan menjadi sarang kutu. Nah, ini akan menjadi kontaminasi buat si bahan pakan yang ada di dekat si karung bekas ini. Jadi kontaminasi kutu itu juga akan mempengaruhi kualitas dan diusahakan bahan pakan ini terpisah dari produk jadinya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini sudah rapi, sudah bersih, tapi ini tetap ada yang salah. Kenapa? Karena pakan ini, si pakan yang di atas ini adalah pakan untuk kucing atau anjing, pet animal. Ini diletakkan di pakan pakan ayam broiler. Itu tidak boleh. Jadi harus kalau satu lot kayak gini ya harus satu produk. Jadi satu produk tidak boleh ditaruh di atas seperti ini, itu tidak boleh. Ini takutnya ada kontaminasi seperti itu. Nah, kalau ini contoh sudah tersusun. Jadi kan kadang-kadang kalau di produsen pakan itu tidak hanya memproduksi pakan untuk unggas saja. Kadang-kala ada yang untuk produk aqua atau produk ikan atau juga ada yang produk animal, pet animal. Jadi penataannya pun harus dibedakan, walaupun tidak dipisahkan ruangan, tapi penyimpanannya sudah diberikan jarak. Nah, kalau diberikan jarak itu akan mengurangi kontaminasi. Jadi
dilakukan satu lot kayak gitu, tidak boleh dicampur-campur. Nah, terus ini yang ketiga, kita lihat dari sisi personalianya. Sisi personalianya ini biasanya kita melihat dari struktur organisasi. Dari struktur organisasi itu terdiri dari apa bagian-bagian di kantor itu apa saja, yang punya kewenangan di bagian produksi itu siapa, yang jadi QC-nya itu seperti apa, itu biasanya kita lihat dari struktur organisasi. Kemudian kompetensi SDM khususnya terkait CPPB, yang utama bagian produksi dan QC. Nah, bagian produksi itu orang yang lulusan apa, QC-nya juga lulusan apa, itu biasanya kita lihat. Terus job desk-nya, pembagian kerjanya itu sudah ada belum di SOP-nya? Apakah dia sudah sesuai dengan bagian kerjanya itu apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di lokasi, maksudnya di lapangannya, apakah sudah sesuai apa belum, seperti itu tugas dan kewenangannya. Kemudian adanya penanggung jawab teknis obat hewan atau PJ-TOH-nya. Jadi mulai dari tahun 2017 karena ada kebijakan soal penggunaan AGP yang dilarang untuk pakan unggas. Nah, ini biasanya uh, perusahaan-perusahaan itu harus semacam merekrutmen seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis obat, karena obat ini sangat istilahnya penting gitu, karena penggunaan feed aditif sama feed suplemen itu setiap penggunaannya itu harus disetujui, harus diketahui atau harus diawasi oleh penanggung jawab teknis obat hewan. Kemudian di personalia ini juga kita melihat program pelaksanaan dan evaluasi pelatihan. Jadi program-program untuk peningkatan SDM, terus pelatihan-pelatihan apa yang sudah dilakukan oleh produsen untuk mendukung kompetensi dari bagian-bagian SDM yang terkait oleh CPPB, seperti QC-nya, apakah sudah pernah diklat pengadilan sumber pakan, apakah sudah memiliki sertifikat tentang HACCP kayak gitu. Jadi harus ada si produsen pakan itu harus melakukan program setiap tahun sekali, apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM. Nah, ini personalia. Selain tenaga ahli karyawan tadi, kita bisa lihat di sini gambar yang saya cantumkan ini adalah tenaga produksi dari salah satu produsen. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi, beliau-beliau ini yang bagian memproduksi, terus mengemas bahan baku. Kita lihat dari penampilannya, kan ini hanya menggunakan penutup maskernya hanya istilahnya kayak kaos ya ini. Terus tidak dilengkapi dengan pengaman kerja seperti ini. Nah, ini kalau sebagai produsen itu tidak boleh. Jadi tenaga produksi harus dilengkapi, atau orang yang memasuki tempat produksi itu harus menggunakan alat safety seperti sepatu boot, masker, kalau ada ya perlu helm, seperti itu. Jadi untuk melindungi si tenaga kerja. Selain untuk melindungi si tenaga kerja, juga untuk menghindari kontaminasi. Siapa tahu kan beliau-beliaunya ini kan pakai sandal jepit ya, ini contohnya ya. Nah, ini udah dipakai di rumah, terus dipakai di sini. Siapa tahu dia bawa kontaminasi apa gitu yang bisa mengontaminasi pakan yang diproduksi, seperti itu. Dan untuk tenaga kerja ini kita biasanya juga mengaudit sampai ke standar jaminan kesehatannya, apakah sudah diprogramkan untuk kesehatannya secara reguler, pemeriksaan rutin, atau mungkin ada semacam kayak nuwun sewu kayak program perbaikan gizi seperti itu untuk mendukung
kesehatan dari si tenaga kerja seperti itu. Kalau untuk tenaga kerja yang kayak kena penyakit menular itu biasanya dianjurkan untuk tidak bekerja atau istirahat dulu sampai benar-benar sakitnya sembuh karena itu juga bisa menjadi kontaminasi. Nah, ini pembagian tugas dan wewenangnya harus jelas. Kemudian manajer produksinya yang profesional, manajer pengawasan mutunya dipilih orang yang teliti dan ahli di bidangnya. Mungkin kalau ahli pakan atau mungkin dari ahli nutrisi seperti itu. Terus manajer produksi dan pengawas harus menguasai dan menerapkan SOP. Yang tadi saya bilang bahwa kalau untuk tenaga produksi ya SOP-nya harus menggunakan kelengkapan apa security ya harus menggunakan security harus tegas disiplin seperti itu. Kemudian karyawan ini memiliki beban pekerjaan yang sesuai. Jadi kalau belum terlatih itu ya jangan diterjunkan langsung nanti takutnya terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Terus yang bagian keempat itu kita melihat dari hygiene dan sanitasi. Hygiene sanitasi ini kaitan erat sama bangunan sama lokasi. Karena di mana ada bangunan, di situ harus ada SOP perawatan, pemeliharaan peralatan, bangunan dan fasilitas lain. Serta bahkan alat angkut dari bahan pakan dan pakan itu juga harus dilihat, harus dibersihkan seperti itu. Kemudian SOP penanganan limbah, hama. Kemudian ada rekaman pelaksanaan hygiene sanitasi yang saya bilang tadi adalah semacam checklist pembersihan dilakukan tanggal berapa oleh siapa seperti itu. Nah biasanya kalau hygiene sanitasi yang untuk limbah hama atau mungkin pembuangan sampah dan kegiatan yang lain itu bisa di pihak ketigakan atau dilakukan sendiri dengan catatan bahwa ada catatan absen melakukan pembersihan baik di dalam maupun di luar gudang tempat produksi. Nah, izin sanitasi ini dilakukan secara menyeluruh ya, baik di sarana penyediaan air, pembuangan, pengolahan limbah, toilet dan cuci tangan, kesehatan karyawan, itu dilihat. Kemudian dari penyiapan bahan baku, penggilingan, pencampuran, pembuatan pelet atau mat, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Itu dilihat sekali izin sanitasinya. Dari penyimpanan bahan bakunya, apakah gudangnya ada ceceran sisa-sisa bahan baku yang lain, kemudian di penggilingannya apakah rutin dibersihkan, di pembuatan peletnya juga sama, apakah ada checklist pembersihannya, terus untuk pengemasannya apakah ada apa semacam yang bocor atau tidak seperti itu. Terus penyimpanannya juga FIFO itu juga dilihat. Terus inspeksi internal itu dilakukan agar setiap pakan yang dibuat itu sesuai dengan persyaratan. Biasanya ada inspeksi internal. Kemudian penanganan hasil pengamatan, keluhan, dan penarikan bahan pakan. Apakah penarikan bahan pakan itu terkait sama hygiene sanitasi? Apakah pakannya yang diedarkan itu tumbuh jamur atau mungkin ada semacam benda fisik kayak mungkin sisa tali atau mungkin sarung yang seperti itu termasuk dari bagian hygiene sanitasi. Jadi harus diamati betul-betul. Nah, ini salah satu pembasmian jasar renik atau serangga itu bisa dilakukan fumigasi. Itu biasanya bekatul atau polar. Nah, ini salah satu contoh yang saya temukan dia dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya kalau untuk perusahaan besar itu sudah dilakukan secara reguler. Biasanya dilakukan terutama kalau mendekati hari libur panjang seperti Idul Fitri atau apa itu bahan-bahan yang terutama ya yang riskan sama kutu itu biasanya dilakukan fumigasi seperti itu.
Nah, terus yang kelima adalah bahan pakan. Bahan pakan ini yang biasanya dokumen yang kita periksa itu adalah pertama, SOP atau IKA, penerimaan dan penanganan. Bahan baku itu diterima atau bahan baku itu ditolak. Biasanya ini dilakukan oleh QC ya. Terus untuk SOP IKA bahan pakan berbentuk khusus, yaitu feed aditif atau feed suplemen. Adakah SOP-nya? Baik itu penerimaan, penyimpanan. Nah, itu biasanya kita SOP-nya kita lihat dulu. Kemudian SOP penyimpanan bahan pakan tadi. Kemudian evaluasi pemasok barang. Nah, jadi dalam penerimaan bahan baku dan penanganan tadi kan ada supplier. Nah, supplier ini biasanya direkap. Seringnya si supplier ini bagaimana sih kalau bahan-bahan baku, apakah bahan bakunya itu baik, apa ditolak, itu biasanya ada catatan. Nah, biasanya ada catatan evaluasi. Oh, supplier A, bahannya bagus, kayak gitu. Oh, supplier B ini pada tanggal sekian, bekatulnya di reject. Nah, itu ada evaluasi, ada catatannya. Nah, biasanya kita juga ngecek seperti itu. Nah, kemudian dalam bahan baku ini biasanya peletakannya atau penerimaannya itu harus sesuai. Yang pertama dari penerimaannya harus memenuhi SNI atau PTM. Jadi dalam pemasukan bahan pakan itu biasanya disesuaikan dengan standar spesifik yang bisa diterima oleh si pabrik. Misalnya kalau standar kadar airnya jagung, pabrik A itu nerimanya 15%. Belum tentu si pabrik B ini 15% juga. Ada yang 12, ada yang 13. Semua tergantung sama perusahaannya. Dan nanti itu biasanya kita lihat dari SOP. Seperti itu. Kemudian catatan pemasukan, pengeluaran, dan sisa bahan pakan itu harus ada catatannya. Terus penyimpangannya harus dalam ruangan yang sesuai. Jadi kalau bahan baku sumber protein, itu harus biasanya ditaruh sumber protein semua. Terus kalau energi semua. Kalau cair ya diusahakan cair. Kalau itu FA atau FF, ya di ruangan tersendiri khusus untuk FA dan FF. Nah, semua alat timbang itu harus ditera dan diperiksa secara teratur, khususnya apalagi kalau menimbang FA atau FF. Itu harus teliti. Kemudian semua bahan pakan yang asal impor dan lokal yang tidak memenuhi syarat ditandai dan tidak boleh digunakan. Nah, jadi harus ditandai. Biasanya ditandainya pakai kartu stok atau mungkin kalau itu di reject atau tidak dipakai, biasanya ditandai khusus seperti itu. Terus bahan pakan lokal yang tidak mempunyai syarat, yang tidak memenuhi syarat, biasanya dikembalikan atau di reject kepada si supplier. Nah, itu gunanya SOP itu adalah untuk dasar pertimbangan dikembalikan atau tidak, atau diterima atau ditolak, seperti itu. Nah, ini sering ya kita jumpai kalau di pabrik pakan yang skala menengah kecil itu kayak gini nih hal yang biasa ya. Tapi ini tidak boleh. Jangan sampai ini terjadi. Halo, adik-adik, ada yang mau komen tentang ini, penyimpanan bahan baku yang seperti ini? Kalau menurut kacamata adik-adik bagaimana ini? Mungkin kurang sesuai. Gak Pak D. Iya, kurang sesuainya di mana, Mas? Ini dengan Mas siapa? Mas Eko Bu. Oh iya. Nah, ini kurang sesuai, Mas Eko ya. Ini kita lihat, ini kan dia letaknya di depan pintu. Terus ini kayaknya kalau nggak kulit kacang, kulit kopi. Ini. Kulit kacang atau kulit kopi. Terus di sini ini ini kayaknya lembab-lembab ampas kecap ya. Nah, seperti itu. Ini tidak ada palet.
palet itu adalah semacam pembatas. Jadi ini nggak boleh. Ini rentan banget sama jamur, sama aflatoksin. Dan ini kalau hujan, airnya kemungkinan akan bisa masuk ke sini. Dan ini menempel di tembok. Ini tidak boleh. Harus ada jarak. Jangan sampai nempel di tembok. Karena kalau nempel di tembok akan lembab, terus akan kontaminasi jamurnya akan tinggi. Jadi kalau bisa dikasih jarak, dikasih palet. Kemudian kalau riskan sama adanya air hujan, mungkin ini bisa ditutup atau bagaimana, atau mungkin ditutup pakai terpal seperti itu. Jadi untuk menghindari kontaminasi air hujan seperti itu. Ini riskan banget. Ini kalau seandainya besok ada yang terjadi pabrik pakan atau mungkin apa, kalau ini jangan sampai ya kejadian seperti ini ya. Nah, ini salah satu penanda. Ini kartu stok yang ditempel di tempat penyimpanan di gudang. Biasanya ada namanya. Kalau ini kebetulan stok pakan jadi ya. Ini ada namanya, produknya konsentrat apa, ukurannya berapa, satuannya berapa kilo, terus kemudian jumlahnya satu lotnya itu berapa, itu dicantumkan. Kemudian kode produksinya. Kalau bahan baku berarti kode apa, barang datang seperti tanggal berapa. Terus ini tanda tangan si kepala gudang. Jadi kartu stok ini perlu, baik itu bahan baku maupun pakan jadi. Nah, kemudian ini tata cara nyusun pakan jadi maupun bahan pakan yang benar. Kalau mungkin kalau pakan jadi kan dia produksinya sudah sesuai sama permintaan konsumen ya, DO-nya ya. Tapi kalau bahan baku itu harus kita menerapkan FIFO. Jadi kita bentuk semacam area-area apa 1, 2, 3, 4, 5, dan nanti ngeletakinnya sesuai. Jadi kalau datang pertama taruh sini, datang kedua taruh sini. Jadi harus sesuai, harus apa, FIFO-nya harus jalan. Dan ini karungnya tertata dengan rapi, kemudian bawahnya ditaruh palet biar tidak bersinggungan dengan kelembabannya, itu biar bisa terjaga dan si bahan bakunya awet seperti itu. Ini walaupun kondisi gudangnya itu masih juga sederhana, ini bawahnya masih tanah, tapi ini sudah setidaknya menerapkan keamanan pakan seperti itu. Nah, tadi saya bilang kalau sumber pakannya protein, ditaruh di protein, energi seperti itu. Ini saya lanjut aja ya. Dan yang sumber protein itu biasanya jenisnya tepung darah, tepung ini nanti dipelajari sendiri. Nah, saya kembali. Kalau untuk bahan suplemen atau pelengkap kan dibutuhkannya sedikit. Terus biasanya kan bentuknya premix. Sebaiknya itu disimpan di ruangan yang suhu udaranya dapat diatur. Begitu juga dengan asam amino. Nah, ini suhu udaranya diperhatikan. Jadi, kalau bisa untuk feed aditif sama feed suplemen itu di dalamnya itu dilengkapi sama AC, kalau enggak pakai kelembaban sama suhu udara. Karena harus diatur biar tahan lama. Nah, ini contoh nih yang saya temukan di lapangan. Ini tempat pencampuran feed aditif sama feed suplemen. Nah, ini dia pakai timbangannya sudah sendiri. Terus ini sudah dibobok, tapi ada beberapa feed aditif di sini yang masih disimpan langsung di lantai. Dan ini pencampurannya langsung di bawah lantai, kemudian lantainya kondisinya itu nggak rata. Ini kan plesterannya udah mengelupas ya ini ya, apa semennya itu ya. Itu nggak boleh, diusahakan untuk pencampuran FAFS itu kalau seandainya dicampur secara manual, itu bagian bawah alasnya itu adalah dari bahan yang mudah dibersihkan. Mungkin dikasih apa
apa ya, alas keramik, maaf. Nah, ini pakai keramik, jadi mudah dibersihkan. Terus tidak terhindar dari, ini kan kontaminasi dari bahan-bahan pakan yang ada di sekelilingnya ini kan berpengaruh juga terhadap kontaminasi. Nah, kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah produksi pakan. Nah, produksi pakan ini biasanya yang kita lihat dokumennya yang pertama adalah SOP produksi, baik pakan reguler maupun pakan terapi. Terus yang kedua, layout peralatan dan fasilitas pendukung. Kemudian yang ketiga, laporan hasil uji pakan, bahan pakan, dan flushing peralatan. Flushing itu pembersihan. Kemudian yang keempat, laporan tera dan kalibrasi alat, serta uji homogenesitas mixer. Jadi ini laporannya harus diperiksa waktu pemeriksaan dokumen. Kemudian yang kelima, SOP penyimpanan dan distribusi pakan. Kemudian yang terakhir adalah pelabelan dan pengemasan. Jadi harus sesuai. Jadi yang pertama, alat dan kelengkapan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis, mudah dibersihkan, kemudian dipelihara dan dibersihkan. Jangan sampai tadi, jadi alatnya mungkin rusak, tapi diperbaikannya sama karung atau mungkin sama apa ya, kertas atau apa karung goni ya, mohon maaf nih. Nah, itu tidak boleh karena yang mudah dibersihkan mungkin apa ya, dipakein seng atau mungkin apa semacam alat yang mudah dibersihkan atau mungkin bahan yang dari logam mudah dicuci atau seperti apa. Kemudian alat timbangan yang digunakan untuk menimbang itu harus ditera oleh jawatan meteorologi, jadi yang berwenang. Kemudian jangan sampai alat timbang ini cuma yang dipakai untuk nimbang bahan baku saja yang ditera, tapi yang timbangan untuk bagging tidak ditimbang, itu nggak boleh. Jadi semua yang timbangan yang dipakai di perusahaan atau produsen itu harus ditimbang dan ditera, mohon maaf, ditera. Kemudian yang ketiga, cara pembuatan pakan mencakup beberapa tahap, yaitu pengadaan bahan baku, penyiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku, penggilingan, pencampuran, pembuatan pelet, pengemasan, pelabelan, dan penyimpangan pakan itu semua harus sesuai dengan SOP tadi, produksi tadi. Jadi waktu di lapangan kita ngeceknya ini satu-satu. Jadi dari mulai pengadaan baku, penyiapan itu seperti apa sampai ke penyimpanan pakan jadi harus sudah sesuai. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu itu dokumen yang kita periksa adalah satu, SOP pengambilan sampel. Mungkin ini bisa sampel dari bahan pakan jadi atau mungkin dari bahan pakan atau bahan baku pakan. Pengujian, pemusnahan sampel. Pemusnahan sampel ini adalah sampel rijekan ya, atau mungkin sampel yang sudah kadaluarsa atau mungkin ada apa semacam keluhan dari pengguna, itu biasanya diambil untuk dilakukan pengawasan mutu. Kemudian yang kedua, standar spesifikasi bahan pakan atau pakan. Itu juga kita lihat. Makanya tadi dari SOP bahan baku tadi kan harus ada SOP penerimaan bahan baku. Nah, itu mencakup standar spesifikasi bahan baku yang diterima atau ditolak. Kemudian ada ini rekaman tadi. Ini bisa gabung sama yang bahan baku tadi. Kemudian ruang lingkup pengujian di laboratorium. Jadi selain pabrik pakan itu kan mungkin punya lab, tapi tetap harus melakukan uji banding dengan laboratorium yang lain, baik itu laboratorium yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Itu sebagai uji banding. Kemudian melakukan laporan hasil pengawasan. Biasanya kan setelah ada pengawasan, baik itu tadi dari sampel bahan jadi maupun bahan baku, biasanya
melakukan laporan hasil pengawasan. Lah, laporannya seperti apa itu biasanya kita minta untuk kita lihat. Nah, kenapa pengawasan mutu ini sangat diperlukan? Yaitu tujuannya agar pakan yang dibuat itu memenuhi persyaratan PTM maupun SNI. Kalau kita pengawasan mutu terhadap bahan pakan, ya tujuannya harus sesuai dengan SNI atau PTM yang bahan pakan yang digunakan. Kemudian penggunaan obat hewannya sebaiknya diawasi oleh dokter hewan. Kemudian dalam penerimaan bahan baku sebaiknya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kualitas. Jadi si bahan baku diterima itu nunggu dulu hasil pemeriksaan dari laboratorium. Ketika pemeriksaan dari laboratorium sudah sesuai baru diterima. Terus perlu ini susunan SOP pengawasan mutu itu harus ada. Kemudian pengujian terhadap produk yang dihasilkan harus dilakukan secara rutin. Mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali itu harus dilakukan pengecekan. Itu. Kemudian, nah ini beberapa lab yang ada di pabrik pakan. Itu biasanya sudah melakukan uji proksimat. Ada juga yang baru kadar air, protein, sama energi. Ada juga yang baru protein, kadar air, sama serat. Itu macam-macam sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan pakan. Tapi setidaknya biasanya sudah ada sih lab pakan sederhana di beberapa produsen. Nah, kemudian yang ke-8 adalah tata cara pengawasan. Biasanya untuk dokumen yang kita periksa untuk tata cara pengawasan itu adalah 1, SOP inspeksi internal. Jadi itu baik program pelaksanaan audit internal. Jadi di perusahaan itu biasanya dilakukan audit internal secara reguler atau rutin. Biasanya audit ini dilakukan antar bidang. Biasanya kalau produksi ngawasin yang keuangan, kemudian yang lab ngawasin yang produksi seperti itu. Jadi ada audit yang dilakukan di internal si perusahaan. Nah, itu biasanya juga sebagai masukan dalam penilaian CPPB. Kemudian yang kedua, tim inspeksi internal bersertifikat atau pelatihan audit internal. Ini sih ya nggak semuanya ada, cuma biasanya kalau bersertifikat itu ada poin plus seperti itu. Terus yang ketiga, hasil tindak lanjut dari audit internal. Biasanya dari hasil pengawasan itu biasanya ada hasil tindak lanjut dari temuan-temuan yang ada saat audit internal. Tujuan dari inspeksi internal ini adalah untuk melakukan penilaian apakah seluruh aspek pembuatan pakan dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPPB. Ya, kita bisa lihatnya dari temuan-temuan yang ada. Kemudian pelaksanaan dan selang waktu inspeksi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Jadi pelaksanaan inspeksi internal itu diharapkan sekurang-kurangnya itu minimal 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian setelah ada inspeksi internal, dilakukan pembuatan laporan dan adanya tindak lanjut perbaikan atas temuan yang ada. Seperti itu. Lanjut ya. Ini yang terakhir yaitu penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan, dan penarikan kembali pakan yang beredar. Jadi nggak menutup kemungkinan ya kalau suatu pabrik itu akan melakukan kayak ada komplain, terus ada pelanggan yang tidak puas atau pelanggan yang melakukan mau minta tuker kayak gitu kan, ada kemungkinan seperti itulah. Biasanya kita bisa melihatnya itu pertama yang dari dokumen adalah 1, SOP pelayanan purna jual. Jadi kalau ada proses reject dari konsumen itu SOP-nya seperti apa, perusahaan itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan. Apakah si produsen itu sudah melakukannya? Nah, kalau belum, berarti kita minta si perusahaan itu untuk melakukan survei. Kalau sudah, kita biasanya minta hasil survei kepuasan pelanggannya seperti apa. Terus yang ketiga adalah
evaluasi produk dan penarikan produk. Biasanya si pabrik itu akan melakukan evaluasi produk. Oh, ini produk ini kok apa kurang baik atau mungkin efek ke si apa ternaknya produktivitasnya kurang atau mungkin tidak terlalu signifikan. Nah, biasanya dilakukan evaluasi. Biasanya itu melalui survei kepuasan pelanggan. Nah, kemudian penarikan produk ini apabila produknya tidak sesuai dengan kualitas maupun mungkin secara fisik tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, biasanya dilakukan penarikan produk seperti itu. Nah, penarikan kembali produk yang beredar di pasaran dilakukan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas. Kemudian keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh konsumen ditunjukkan oleh produsen yang harus ditindaklanjuti, yaitu yang pertama. Jadi keluhannya itu tidak serta-merta langsung kalau minta tukar harus ditukar, itu belum jadi, tidak menjadi patokan ya. Jadi kadang-kadang itu pihak produsen pertama melakukan pengumpulan informasi dulu terhadap keluhan dan pengaduan dari konsumen. Kemudian memeriksa atau menguji terhadap sampel yang diterima. Dan yang terakhir, meneliti kembali semua data dokumen yang terkait. Biasanya dilihat tanggal produksinya kapan, terus diolah di mesin yang mana. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari kode batch-nya. Nah, ini contoh layout produksi pakan. Ini mohon maaf ya, ini kurang jelas. Ini kita mulai dulu dari bahan baku. Ini bahan baku datang. Ini biasanya dilakukan pemeriksaan oleh QC. Nah, disesuaikan dulu dengan SNI atau spesifikasi yang bahan baku yang akan diterima oleh si produsen. Kemudian ditunggu dulu hasilnya, hasil ujinya, apa saja yang dilakukan oleh si produsen. Nah, kalau oke, tidak ditolak, kemudian si bahan baku itu ditimbang bersama si truknya di sini. Penimbangan bahan baku. Kemudian lanjut ke loading bahan baku, kemudian diletakkan di gudang pakan. Gudang bahan pakan, maaf. Gudang bahan pakan. Kemudian setelah itu dilakukan, nah ini tempat produksinya. Nanti disesuaikan dengan si permintaan konsumen. Kemudian ini lokasi si lokasi perkantorannya. Biasanya nanti bisa dilihat sendiri. Pokoknya ini alur produksi di pabrik pakan yang sudah sesuai. Ini sederhana sekali yang ini. Gitu. Wah.